Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jaminan. Yang pertama, yang dimaksud dengan hukum jaminan menurut pasal 1131 KUH Perdata yaitu segala kebendaan si berutang atau debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Tanpa adanya jaminan dari debitur, maka tentu pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit kepadanya. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, ruang lingkup hukum jaminan. Pada dasarnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia. Jenis jaminan secara umum, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Yang pertama, jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang piutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur. Tanggung jawab penanggung terhadap debitur adalah tanggung jawab yang bersifat suatu cadangan saja. Dalam arti lain, berfungsi apabila harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Yang kedua, jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu jaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang atau debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakan guna memenuhi pembayaran kewajiban utang seorang debitur. Lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan, serta lembaga jaminan untuk benda bergerak yang terdiri dari gadai dan fidusia. Yang pertama, hak tanggungan. Pada prinsipnya, hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Adapun ciri-ciri hak tanggungan yaitu 1. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. 2. Hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu berada. 3. Hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publitas. 4. Hak tanggungan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Hak-hak asas-asas hak tanggungan yaitu asas publitas, asas spesialitas, asas tak dapat dibagi-bagi. Hak-hak tanggungan bisa hapus dengan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. 3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. 4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Selanjutnya, eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan adalah apabila debitur cedera janji, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelanggan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan utangnya.
dengan hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya. Yang kedua, gadai. Yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Sifat dari lembaga penggadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan pokok dari lembaga penggadaian adalah 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Lembaga penggadaian dapat saja menolak suatu barang bergerak, misalnya 1. Barang milik pemerintah. 2. Barang yang cepat rusak karena proses kimia atau alami. 3. Kendaraan bermotor. 4. Barang yang mudah terbakar. 5. Binatang ternak, hasil bumi, atau barang dagangan dalam jumlah besar. 6. Barang-barang karya seni yang nilainya relatif sukar ditaksir. Yang ketiga, fidusia. Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Eksekusi fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Melalui penetapan pengadilan. 2. Menjual berbagai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. 3. Dijual di bawah tangan pihak kreditur sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.